wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, di akhir-akhir pekan terakhir bulan Syawal ini, bagi yang belum sempat menyelesaikan hutang puasa Syawalnya, lengkapilah ketakwaan kalian. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala
di bulan Syawal ini dengan takwa yang sesungguhnya. Di antaranya tunaikan puasa sunnah Syawal yang 6 hari. Maka Anda akan mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Ini penting dan terkait dengan tema khutbah Jumat pada hari ini adalah membangun ketahanan diri, keluarga, dan bangsa. Sidang Jemaah rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Wa izzaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Ayat ini terkait perang Khandaq. Ketika kecamuk perang terjadi, yang sebenarnya bukan perang. Ini adalah invasi. Sebagaimana Amerika Israel bersatu menginvasi Iran. Tetapi motifnya beda. Yang terjadi pada perang Khandaq atau perang Ahzab itu bukan hegemoni di sini, tetapi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Di ayat ini jelaskan bahwa ketika terjadi invasi dan blokade ekonomi, umat Islam saat itu didera dengan 3 tahapan persoalan besar yang menyerang batin mereka, menyerang fisik mereka, sampai menyerang tauhid mereka. Digambarkan di dalam ayat ini, ketika musuh datang kepadamu dari arah bawahmu, dari arah atasmu, dan dari arah bawahmu. Apa yang terjadi pada saat itu? Musuh dari atas dan musuh dari bawah. Ini tentu sebuah simbol. Ini sebuah gambaran saja apa yang dimaksud dari atas dan apa yang dimaksud dari bawah. Tapi yang ingin khatib tekankan adalah 3 persoalan besarnya. Yang pertama, ketika terjadi tekanan terutama dari sisi militer dan ekonomi, blokade ekonomi, umat Islam menghadapi 3 persoalan besar. Yang pertama, wa izzaqatil absar. Ketika penglihatan menjadi liar, artinya persepsi menjadi tidak terkontrol, visual terhadap situasi juga menjadi kacau. Yang kedua, hati menyesak sampai ke tenggorokan. Wa balagatil qulub. Digambarkan jantung itu tiba-tiba naik sampai ke tenggorokan, menjadi sesak. Jadi jantung seakan-akan sampai ke tenggorokan. Ini saking sesaknya suasana yang mendera batin mereka. Sehingga seakan-akan naik ini, jantung sampai ke leher. Kemudian puncaknya, ini yang paling bermasalah dan bisa menimpa kita semua. Dan kamu berprasangka yang bermacam-macam kepada Allah. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Nah, ini yang paling bermasalah. Sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum menjelaskan ayat ini, kita melihat harga plastik naik. Kenapa harga plastik naik yang terbuat dari bahan kimia sekarang? Karena Selat Hormuz ditutup. Ini kalau dari bahan minyak mentah, plastik itu dibuat dari nafta. Jadi setelah gas, bensin, atau nafta, dari minyak mentah inilah kemudian plastik dibuat. Sekarang karena itu ditutup, banyak perusahaan-perusahaan, beberapa lah yang saya tahu, termasuk yang di Singapura, perusahaan petrokimia itu tutup. Pegawainya juga tidak bekerja. Dan ini membuat bahan-bahan baku kimia ini tidak masuk ke Indonesia. Sehingga
harga plastik naik dari 35% sampai 100%. Dampaknya apa? Ya dampaknya sampai ke kantong kita. Bikin lontong pakai plastik, yang jelas juga semua minuman dan hampir semua minuman terbuat dari plastik. Bahkan air kelapa yang tadinya tidak pakai plastik juga pakai plastik. Silang Jumaah rahimakumullah. La qadarullah. Semoga tidak terjadi, tapi peristiwanya sedang berlangsung. Situasi ini sebetulnya sangat mencekam. Perjanjian yang terjadi sekarang antara Amerika dengan Iran, ini perjanjian semu. Ini sebetulnya sebuah taktik perang yang hampir kalah, yang sedang kalah. Ini kemudian minta semacam gencatan senjata. Yang khatib pernah berkhutbah 1 bulan yang lalu. Ujung-ujungnya Amerika pasti minta gencatan senjata. Padahal dia sedang tarik nafas, sedang bikin strategi baru untuk menyerang balik. Iran terpaksa harus menerima gencatan senjata itu. Dan tahu persis bahwa ini pasti dihingkari dari 10 poin dalam proposal Iran. Dan betul saja, tidak sampai 1 hari perjanjian disepakati langsung dilanggar karena Israel menyerang Lebanon dan ratusan nyawa hilang. Iran yang tadinya membuka harga minyak yang tadinya turun 1 barel minyak Brent mentah 95,35 US dollar per barel, per hari ini naik lagi 95 ke 87, yang sebelumnya bikin heboh sampai 120 US dollar. Sementara kemampuan anggaran belanja Indonesia mengcover kita semua di angka 70 dolar per barelnya. Artinya apa? Situasi sedang tidak baik-baik saja. Dan ini akan sampai kepada kantong Anda dan kepada dapur Anda. Sidang Jumaah rahimakumullah. Untungnya kita di Indonesia agak jauh dari Timur Tengah. Kalau Anda jadi orang Timur Tengah saat ini, betapa hancurnya Dubai, betapa Saudi lagi bingung memilih dengan siapa berteman. Sementara Qatar, Oman, dan 2 negara Teluk lainnya bergabung dengan Iran karena mereka tidak punya pilihan, sebab uang sudah keluar dari negeri mereka. Apa yang khatib gambarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 10? Ini akan menimpa dunia Islam. Sebelum Anda yang menjadi korban, sebelum keluarga Anda yang menjadi korban, khatib ingin berpesan, bangun ketahanan individu Anda, terutama para ayah, para suami. Situasi ini belum menentu ke depan. Bahkan di dalam negeri, ribut-ribut tentang impeachment, meminta Prabowo Subianto turun sebagai presiden. Ini belum ditambah kalau sampai nanti harga BBM naik, dan ini susah dihindari. Yang tidak naik mungkin Pertalite dan solar, tetapi yang lainnya pasti mengimbas. Stok beras memang 4,6 juta, tapi kita nggak makan beras, kita juga pakai lauk, kita juga pakai sayur. Namun walaupun stok berasnya banyak, harga di pasar belum juga turun. Sidang Jumaah rahimakumullah. Disinilah tugas khatib menjelaskan. Bangun ketahanan individu, bangun ketahanan keluarga, bangun ketahanan bangsa bersama-sama. Ayat 10 di surah Al-Ahzab berbicara tentang perang Khandaq. Ketika Madinah dikepung dari berbagai arah, ancaman datang dari luar, pengkhianatan mengintai dari dalam, rasa takut mencekam, mata tak lagi tenang, hati sesak, dan manusia diuji. Apakah ia tetap yakin kepada Allah atau runtuh oleh kepanikan? Ayat ini memberi kita 4 pelajaran besar. Pertama, ancaman bisa datang dari berbagai arah. Ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum.
Situasi tak menentu ini bisa datang menimpa kita dari atas dan dari bawah, tanpa kita duga sebelumnya. Dan Anda tidak pernah menyangka kalau nanti perusahaan Anda juga tiba-tiba tutup dan merugi. Anda juga tidak tahu kalau tiba-tiba nanti harga BBM naik dan akan mempengaruhi semua bahan pokok. Dalam kehidupan bangsa hari ini, ancaman juga datang dari banyak sisi. Ekonomi, energi, pangan, moral publik, disinformasi, perpecahan sosial, dan lemahnya disiplin kolektif. Anda lihat soal Syiah Sunnah aja udah perang di medsos. Ini belum perang dari luar. Kita sudah dipecah belah oleh narasi itu. Yang kedua, krisis besar sering dimulai dari krisis persepsi, hati-hati terhadap hoax. Di ayat yang digambarkan wa izzaghatil absar. Apa yang dimaksud dengan zaghatil absar? Ketika pandangan menjadi liar, artinya ketika manusia panik, ia kehilangan kejernihan membaca keadaan. Ia tidak bisa membedakan mana fakta, mana propaganda, mana ancaman nyata, mana kepanikan berlebihan. Yang ketiga, krisis juga bisa menekan batin. Allah berfirman, wa balaghatil qulubul hanajira, dan hati menyesak sampai ke tenggorokan. Ini menggambarkan rasa takut yang sangat berat. Dalam kehidupan modern, kita melihat adanya kegelisahan, baik rumah tangga saat harga naik, pada petani yang takut panennya tak dihargai, para pedagang kecil yang terjepit, dan pada masyarakat yang khawatir masa depan anak-anaknya. Yang keempat, ujian terbesar, inilah persoalan besarnya. Dan dari mimbar Jumat ini khatib mengingatkan, ujian terbesar yang akan Anda hadapi adalah kualitas prasangka kita kepada Allah Azza wa Jalla di saat krisis itu. Al-Quran sudah menggambarkan itu, wa tadhunnuna billahi dhununa. Jadi biasanya dalam krisis perang global seperti ini dan terjadi embargo ekonomi, naiknya harga-harga pasar, Anda harus siap dengan 3 kondisi. Kalau Anda nggak kena, mungkin istri nggak kena, mungkin anak, keluarga kita tidak, tapi mungkin keluarga besar kena. Apa itu? Zaghatil absar, wa balaghatil qulubul hanajir, wa tadhunnuna billahi dhununa. Al-Quran sudah memprediksi itu, karena Al-Quran adalah sebuah kitab prediktif. Maka khatib mengingatkan, jangan sampai kehilangan daya persepsi yang kuat, jangan sampai kehilangan ketenangan batin, dan jangan sampai kehilangan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak perbedaan antara orang beriman dan orang yang lemah hatinya. Yang satu berkata, Allah akan menolong jika kita beriman, jujur, sabar, dan berikhtiar. Yang lain berkata, semua sudah selesai, tidak ada harapan. Begitulah nanti kondisinya. Masyarul muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Perang Khandaq mengajarkan bahwa Rasulullah tidak menghadapi kepungan dengan kepanikan, tetapi menghadapi dengan iman, dengan musyawarah, dengan inovasi, dengan strategi. Contohnya, ini juga menarik. Kenapa Salman, si orang Persia ini, yang justru dipilih Allah untuk membuat sebuah strategi dan ide dia yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Salman, orang Persia, kira-kira Persia hari ini ya Iran dan Irak, radhiyallahu anhu mengusulkan pengganti parit. Dia mengusulkan agar digali parit. Rasulullah pun menerima ide itu. Ini menunjukkan bahwa tawakal yang benar bukan pasrah tanpa usaha. Tawakal yang benar adalah bersandar kepada Allah sambil membangun sebab-sebab kemenangan. Hari ini umat dan bangsa ini juga harus memiliki parit-parit perlindungannya. Seperti apa kalau kita bangun parit hari ini? Ketahanan iman, ketahanan akhlak, ketahanan keluarga, ketahanan ilmu, ketahanan ekonomi, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Bangsa yang besar tidak boleh hanya kuat dalam pidato, tetapi lemah
dalam persediaan pangan. Tidak boleh ramai bicara kemajuan, tetapi rapuh dalam energi. Sidang Jumat rahimakumullah, intinya begini. Sekarang perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, secara geografi, secara geopolitik mungkin kita jauh dari kawasan perang sana, tapi harga sudah sampai di sini karena nuklir ekonomi dari choke pointnya sudah dipencet dari Selat Hormuz. Dan sekarang dunia sedang mencari siapa yang kuat. Dalam kondisi seperti ini, kalau kita tidak menjadi satu bangsa yang bersatu dan kuat, kita akan menjadi korban. Karena itu, anak-anakku sekalian, kalau kalian sekolah, kalau kalian kuliah, cari inovasi, belajar yang benar. Jangan cuma di game saja. Bagaimana kalian bisa membuat drone, sebagaimana Iran menyerang Israel dengan 5.000 drone, sehingga rudalnya tidak mampu menjangkau semua. Tapi yang paling penting, tentu adalah ketahanan iman kita, kesiapan kita, dan jangan boros hari ini. Kalau perlu, bikin ketahanan pangan di rumah, menanam sayur, menanam di depan-depan rumah, berternak, bertambak, lakukan itu dari sekarang. Bahkan untuk persediaan, boleh ikan asin, ikan asap, sampai dendeng barangkali. Jangan menganggap enteng situasi ini. Kalau Anda baru sadar setelah semuanya terjadi, Anda akan panik. Dan ketika panik, Anda tidak akan bisa berpikir normal, dan Anda akan menjadi korban pada saat itu. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wahabba, dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Siapkan ketahanan mental kita, termasuk kita bersatu padu. Bagaimana caranya? Enggak bergantung sama minyak orang luar, enggak bergantung hanya satu jenis makanan, beras saja, enggak ada beras kemudian mati. Padahal banyak orang di dunia ini enggak makan beras, main bolanya menang terus, jadi juara dunia. Enggak makan beras, futsalnya hebat-hebat. Di lapangan mereka berpikirnya lebih kuat. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana caranya kita bisa mengelola hasil bumi kita sendiri dan kita manfaatkan dengan benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa alamu anna al-falah lil umam la yakunu illa bil iman wal amanah wal adl wal quwwah wal wahdah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita teguhkan kembali bahwa ketahanan bangsa dimulai dari ketahanan iman. Bangsa yang akhlaknya rapuh, amanahnya rusak, dan persatuannya retak, tidak akan kokoh walaupun sumber dayanya besar. Sebaliknya, bangsa yang bertakwa, yang jujur, yang disiplin, dan saling menopang, insya Allah akan diberi jalan keluar oleh Allah sebagaimana janjinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Begitu di dalam surat At-Talaq ayat 3. Inilah janji Allah. Takwa akan melahirkan jalan keluar, tapi takwa bukan alasan untuk malas. Takwa justru mendorong kita untuk bekerja, berikhtiar,
menanam, memproduksi, mengelola, menghemat, menjaga amanah, dan menolong sesama. Semoga khutbah Jumat ini bisa menjadi penguat kita semua agar kita menjadi pribadi yang senantiasa memiliki ketahanan mental, ketahanan iman, ketahanan pangan, dan bersama-sama kita punya ketahanan energi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma thabbit qulubana ala dinik waj'alna min ibadikal muttaqin as-sadiqin. Allahumma arzuqna husnal dhanni bika ya Allah wat tawakkul alaik was sabr 'indal bala was syukr 'indan ni'ma. Allahumma ihfaz biladana minal fitan ma dhahara minha wa ma batan wa minal furqati wal khusumah wal adawah wal baghdha. Allahumma barik lana fi arzaqina wa fi aqwatina wa fi zuru'ina wa fi thimarina wa fi miyahina wa fi aradina. Allahumma arzuq biladana al-aman fi at-taqah wal barakah fil mawarid wal hikmah fil idarah wal adl fi at-tawzi'. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله